Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin ma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Anwa'ul kalami. Tining panika kapan membantu kalam. Al-kalamu tining kalam huwa panika tining kalam al-lafdul murakkabu panika lafal al-murakkabu se isusun al-mufidu se beri faidah bil wad'i kalaban bahasa Arab. Jadi yang dinamakan kalam itu harus lafal yang pertama, yang kedua harus tersusun, yang ketiga harus mufid berfaedah, yang keempat harus bil wad'i bahasa Arab. Jadi syarat-syaratnya kalam di sini harus melengkapi 4 objek. Yang pertama harus lafal. Lafal itu adalah sautun mustamilun ala hurufil hijaiyati, adalah suara yang mencakup atas huruf-huruf hijai. Dan murakkab bukan hanya satu lafal. Contohnya Zaidun qaimun baru dinamakan kalam. Kalau hanya lafal Zaidun tidak dinamakan kalam karena tidak tarkib. Al-mufidu dan yang ketiga harus berfaedah, memberi faedah. Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri, berarti di sini memberi faedah, memberi arti bahwa Zaid itu lagi berdiri. Bil wad'i dan harus bahasa Arab. Jadi yang dinamakan kalam di sini harus ada 4 syarat begitu. Baru kalimat tersebut dinamakan kalam. Waqsamuhu salasatun, bentining pan berempan tu menakalam salasatun panikatalo. Ismun tekesa isim wa fi'lun ban tekesa fi'il. Wa harfun ban tekesa huruf. Ja'a li ma'nan, ja'a sudah dengan penapa huruf li ma'nan karena andi makna. Jadi pembagian kalam di situ ada 3. Dalam bahasa Arab, dalam objek bahasa Arab itu hanya ada 3. Isim, fi'il, huruf. Kalau kalimat tersebut bukan isim pasti huruf. Kalau bukan huruf pasti fi'il. Berarti hanya ada 3 objek begitu. Bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat itu isim, bahwa kalimat itu fi'il, bahwa kalimat itu huruf? Maka di situ kita harus mengetahui tanda-tandanya masing-masing. Karena setiap isim, huruf dan fi'il itu mempunyai ciri khas tanda masing-masing yang bisa membedakan antara satu dan satunya lagi. Oke. Sekarang kita mulai dari isim. Untuk mengetahui isim, maka simak penjelasan berikut. Fal ismu, maka tining isim. Yu'rafu panika bisa ikatawe panapa isim bil khabdi sebab ngecir. Wat tanwini bat tanwin. Wa duhulil alifi wal lami ban masukna alif ban lam. Wa hurufil khabdi ban kalaban huruf-huruf ngecir. Wa hiya banting huruful khabdi min ila an ala fi rubbah ba wal kaf ban kaf wal lam ban lam wa huruful qasami ban huruf-huruf sompah. Wa yadini huruf sompah al waw wal ba wa ta ban ka waw wal ba ban ba wa ta ban ta. Jadi kita bisa mengetahui bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim. Yang pertama bil khabdi karena kalimatnya dibaca jer. Jadi kalau dibaca jer pasti kalimat itu adalah kalimat isim. Terus
Dan karena tanwin yang kedua, kalau kalimat itu bertanwin pasti itu isim. Wa duhulil alifi wal lami, dan ada alif dan lam maka dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim. Terus yang terakhir itu ada kalimat harfil huruf yang mengejarkan yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, dan wa hurufil qasami, dan huruf qasam juga seperti waw, ba, ta itu. Dan di sini saya coba kasih pertanyaan kepada kalian semua biar yang telah dipelajari tadi itu tetap ingat dan melekat dalam hati. Maka saya akan kasih sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dinamakan kalam? Yang kedua, ada berapa syarat-syarat kalam? Yang ketiga, ada berapa pembagian kalam? Yang keempat, ada berapa tanda-tanda isim? Inilah pertanyaan yang harus teman-teman jawab di bawah ya. Ini coba diperhatikan skema yang ada di layar ini. Al-kalamu al-labdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Ini ringkasan dari matan al-ajurmiyah ya. Jadi kalam itu harus lafal, harus murakkab, harus mufid, harus wadha. Pembagian kalam ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim bisa kita ketahui dengan al-khafdu, bisa dijarkan, dan tanwin, dan masuknya alif dan lam, dan huruf-huruf jar. Huruf-huruf jar itu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, dan adanya huruf qasam, waw, ba, ta. Sedangkan fi'il ini bisa diketahui dengan adanya tanda qad, sin, sawfa, dan ta ta'nis yang mati. Dan fi'il tersebut dibagi menjadi 3, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Adapun huruf mala yasluhu ma'hud dalilul ismi wala dalilul fi'il, itu enggak ada tanda dari isim, enggak ada tanda dari fi'il, berarti kalimat itu adalah huruf. Dan untuk penjelasan lengkapnya insyaallah akan ditelangkan pada video berikutnya. Contohnya yang isim ya. Buyutu Zaidin atau baitu Zaidin. Di sini Zaidin dijarkan. Berarti Zaidin ini adalah kalimat isim karena bisa dijarkan. Terus tanwin, rajulun karimun misalnya. Di sini rajulun adalah kalimat isim karena bertanwin. Terus yang duhulil alif wal lam karena didahului alif dan lam. Misalnya ar-rajulul karibu. Ar-rajulu di sini adalah kalimat isim karena ada alif dan lamnya. Dan yang huruf-huruf jar, minallahi. Allah adalah kalimat isim karena didahului huruf jar berupa min. Ila dari Zaidin. Dari adalah isim karena didahului huruf jar berupa ila. Dan seterusnya. Dan huruf-huruf qasam seperti al-waw wal ba wat ta, wallahi, billahi, tallahi. Maka ini adalah sekilas tentang isim dan tanda-tanda isim. Insyaallah kita akan lanjut nanti ke pembahasan fi'il dan pembahasan huruf. Barakallahu fikum.